Abdi nyanggakeun pihatur kasadaya kulawargi maparinan kabar suka kudohirna Imam Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad lungsur natika dia turunan para luluhur Rundayanti Salman Farsi nu diantos ku sadaya nu baris nyiram rohani dina zaman kapoekan zaman ieu anu bukti perjanjian Nabi Agung Nabi Muhammad nu suci anu nyaah ka umatna sabab di akhirna pasti umat Islam pasalia pajauh jeung nu asli sabab ayeuna geus cundung perjanjian anu pasti waktuna geus kaliwat lamun urang teu nampi sulaya jeung pangakuan komo bisa jadi saksi sing emut zaman kapungkur dina zaman para nabi loba jalma nu cilaka lantaran nolak ka nabi salawasna menang hina saperti kaum Yahudi hayu urang pada nurut ulah taralangke deui bisi urang menang noda ti Gusti nu Maha Suci nolak ka utusanana pinasti menang bale Ahmadiyah nunggu gesan jalma balik pikir ni cinta anu kawasa lali rabi tegang pati ingat lampah nu baheula jauh tina tekad suci negeri apanjang apunjung gemah ripah loh jinawi batur jenuk balarea pada sujud kayang widi nampi agama nu mulya
agama Islam sajati sakieu abdi mihatur kasepuh kamurang kali etang tanda cinta ka bangsa jeung lemah cai mugi sing enggal raharja nampi rahmati yang widi ya Allah nu maha agung mugi ieu kalam abdi sing jadi panghudang rasa kasadaya umat Gusti anu lumaku di dunia sing jadi papadang ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, karunia dari Allah SWT di mana di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan, karena banyak di antara anggota kita yang terpapar, yang akhirnya sakit, yang akhirnya diisolasi mandiri, ya kan Pak? Ini karunia yang luar biasa dari Allah SWT. Maksud kedatangan saya ke rumah Bapak tiada lain, itu yang pertama silaturahmi, karena ini merupakan pertama kali saya Pak ya ke rumah. Kemudian yang kedua, ingin tahu kelanjutan dari Ihsan itu sendiri setelah lulus dari Al-Wahid ini mau kemana. Nah, jadi maksud tujuan saya itu Pak. Nah, saya ingin bincang-bincang santai aja, dan ingin adanya keterbukaan lah maunya. Oke lah, langsung aja kayaknya ke Ihsan nih. Ihsan mau kemana? Kalau dari saya Pak, setengah-setengah gitu. Ke Jamiah ada niat buat ke dunia itu, ada kerja ada. Tapi kalau dari persenan gitu ya, lebih gede ke itu Pak, kerja gitu daripada Jamiah ya. Karena yang Bapak tahu, Ihsan ya memang kalau ditanya di kelas, saya kan kalau tiap ngajar Pak, nanya ke anak-anak, siapa yang mau jadi mubalik? Nah, Ihsan langsung nih Pak. Saya catat namanya. Makanya ini di detik-detik terakhir sebelum habis masa pendaftaran ke Jamiah, tanya aja dulu ke Ihsan. Mohon maaf ini Pak, saya agak batuk. Tapi bukan ini sih, bukan corona. Alhamdulillah masih bau, masih ibaratnya masih nyium gitu. Ya mungkin saya juga ingin tahu dari Bapak, mungkin ada rencana lah Bapak untuk Ihsan ke depannya. Boleh Pak, ceritakan Pak. Ya sebetulnya kalau dari dulu gitu sering Bapak memberitahu ke Ihsan untuk masuk Jamiah gitu. Tapi dari dulu juga deh pas dulu masuk gitu untuk ke Jamiah. Tapi ya tergantung Ihsannya gitu. Nah dari orang tua mah dari dulu juga sama istri sama ya, setiap obrolan itu pasti arahnya ke Jamiah kalau mau, kalau yang mengarahkan kan sering kan saya mengikuti suro gitu kan, tahulah sepak terjang apa sekarang, apalagi sekarang kan itu
jamiah lagi dibangun itu kan untuk kedepannya lah Betul. lebih kelihatan gitu kemajuannya gitu ketimbang kalau mencari dunia lah terasa saya gitunya kalau dunia mah ya kalau ke situ mah ke jamiahnya insya Allah lah. Gitu udah dijamin lah itu kerajaannya tapi saya juga tidak memaksakan kepada anak saya tergantung dia juga gitu. Iya betul. Tapi kalau memberikan itu mah respon dari dulu sering apalagi kalau saya habis pulang suro gitu kan sering gitu. Tapi kan kalau setiap suro itu pasti jamnya itu kan dimasukkan gitu. Iya. Atau habis ijtima kadang ada acara terakhir itu ada promosi al-wahi dan sama itu Pak jamiah gitu. Sering setiap itu juga tapi ya yang tadi juga terserah anak saya juga saya memaksakan gitu. Karena walau bagaimanapun keputusan mutlak itu ada di Ihsan. Iya. Nah sekarang Bapak ingin kasih pandangan ke Ihsan. Gini San, yang namanya mubalik itu sebuah keistimewaan ketika memang di sebuah keluarga itu ada anggota keluarganya yang menjadi mubalik. Itu akan mengangkat harkat derajat keluarga tersebut San. Apalagi kalau misalnya di tetangga ada yang ini, oh itu bapaknya mubalik Ihsan, oh itu rumahnya mubalik Ihsan di sana. Itu luar biasa San. Selain itu dunia akhirat itu pasti dapat. Ihsan mau cari LI kayak gimana pun ngantri Pak, iya Pak ya. Tinggal nunjuk istilahnya. Ihsan mau cari LI kayak gimana. Wah ketawa sih aku malah. Entah juga tapi entah apa ya tapi kiraan saya gitu. Cuman kan Ihsan itu maaf ya itu dari kecil itu nggak suka nasi emang nggak tahu itu gitu yang jadi kendala entah apa. Tapi mudah-mudahan kalau ke depan masih ada gitu ada ya karunia gitu. Kemarin juga Pak mau balik gitu Pak Kasmir nanya kan dulu pernah dia masuk jalur di wahirnya ikut jamiah ya syukur kemarin nanya malah pas ada yang wafat itu karena Ihsan nggak tahu Pak kita belum ada ya saya mau ngajak dulu sering gitu masih untuk masuk ke jamiah gitu tapi ya tergantungnya Ihsan itu saya katakan ya. Mudah-mudahan ke depan tapi ini juga masih dipertimbangkan mungkin oleh Ihsan atau oleh saya gitu. Oke, saya tahu Ihsan memang tidak bisa makan nasi. Ya, itu. Nah, sekarang Ihsan yang biasa Ihsan makan itu apa? Yang saya makan itu lah mie aja. sama paling roti jajan. Makan yang lain suka yang lain selain nasi masih suka. Nah, kalau soal itu bisa ibaratnya spesial lah, menu spesial itu bisa. Kalau misalkan mie ini ataupun sayur-sayuran tetap makan. Kan Ihsan hari-hari mie ya? Tapi itu Pak di target enggak sampai 2 kali 3 kali enggak. Kalau dulu pernah waktu kecil beberapa bulan lah suka 2 bahkan sampai 3 tapi enggak sekarang enggak 1 karena mie tau lah mie itu instan iya. Gitu ya. Cuma terus, 1 sekarang 1 kalau yang lainnya ya yang lain aja jajanan. Yang pengisi karbohidratnya selain kadang tempe, tahu tempe gitu, telur gitu. Nggak pakai apa-apa. Maksudnya nggak ganti karbohidratnya kan kalau misalkan nggak makan nasi apa dong gantinya selain mie? Ya paling ini mah apa sih kamu jagung kadang kali-kali kalau setiap hari enggak yang kayak gituan kayak yang paling seringnya mah gitu aja biasa yang jadwalnya pagi-pagi lah kadang mie kalau lagi ada sama telur kalau nggak ada yang mie aja makan mie aja terus telur aja ya kadang sama mie kadang telur. Coba tadi pagi makan apa?
Mie ayam. Siang tadi Siang belum. belum makan. Terus waktu ini kemarin malam Kemarin ya jajan siang. jajan. Jajan kadang ada cuangki, kadang ada somai gitu. Sering-seringnya jajan lah, makanan-makanan jajanan. Oh, jadi kalau yang ibaratnya yang Kalau yang seringnya, kalau yang itu yang biasa, ya pagi-paginya mie sampai yang kalau ada telur sampai tambah telur kalau ada, kalau enggak mie aja. Sorenya udah pasti pakai bikin itu goreng tempe sama apa aja lah. Tapi goreng tempe mah sering gitu. ya goreng Yang udah tempe roti. aja yang dimakan. Iya. Gitu. Kenyang itu. San. Tergantung makanan banyak. Tapi Bapak membawa kenyang atuh San. Tapi ini Pak, kalau pas waktu sekolah SMP Pak, SMP. Kalau pulang sekolah itu simpan, kan pulang setengah dua, pulang simpan tas, kadang nggak makan, poli, ke badannya kuat saya betulnya. Kalau habis itu sekolah simpan tas, Pak ganti baju poli, pas pulang asar pulang dulu asar, kadang poli lagi. Nah nanti maghrib harus ada makanan. Nah, makanan itu apa? Ya tadi itu yang Tempe atau tempe, kadang tahu, kadang apa aja jajanan lah. Jajanan yang Selain nasi pokoknya. yang selain nasi Pak suka semua Pak. Oke. Sayur apa juga suka. Coba saya pengen tahu nih kenapa bisa kok Ihsan ini jadi anti sama nasi. Dulunya Nah, ceritain Pak. dulunya pas sebesar ada itu, ada yang tadi yang kecil. Ya, umur 2 tahun. Ya, yang udah agak besar lah, sampai mau ke TK, udah TK mau ke SD, udah agak besar lah. Kan sering ditanya gini, gitu, nggak mau gitu. Mau kapan makan? Nanti kalau setelah disunat katanya. Terus aja setiap ditanya gitu aja, jawabannya enggak yang lain, nanti kalau udah disunat. Terus setiap ditanya itu tapi enggak terlalu dipaksa itu mah, enggak terlalu diusahain. Tapi kalau ditanya sering gitu, enggak terlalu dipaksa. Kalau yang lain-lain itu yang ada ya sama, agak dipaksa lah makan mah, nasi mah agak dipaksa gitu. Agak susah lah, yang tadi juga agak susah, tapi alhamdulillah makan. Tapi pas waktu disunat, ya saya tanya, pas rumah saya masih di atas, pas sekarang madrasah. Intinya disunat, pas pulang disunat saya tanya, Jang, makan kan dulu, kalau katanya kalau udah disunat mau makan. Ya dia ngangguk. Saya sujud syukur sama istri, alhamdulillah dia mau makan. Akhirnya diberi makan Pak, asli makan nasi asli. Terus pas itu kalau misalnya jam 11 atau jam 10 makan, pas sorenya mau disuruh lagi makan nggak mau. Sekali doang itu. Iya, tapi janjinya itu ditepati. Bener Pak. Tepati janjinya. Nanti kalau udah sepit, kalau udah disunat, kalau di sini disunat lah sepit, istilahnya. Itu janjinya benar Pak. Enggak itu. Enggak ingkar ke janji. Benar Pak. Saya sama istri saya sujud syukur, alhamdulillah benar. Kirain mau terus Pak. Sujud syukur saya. Waktu itu sunat umur berapa? 4 tahun lah, kurang 4 tahun. Masih di atas rumahnya. Saya masih memang geleng-geleng kepala, bingung gitu. Ada gitu ya, apa ibaratnya manusia, ya kita kan manusia Pak, tapi tidak makan karbohidrat seperti yang umumnya nasi. Kalau di luar negeri gandum kan. Kalau misalkan di India itu ada yang namanya cane atau ini. Ini yang itunya, yang lain mah suka apa semua lah. Jarang enggak ada yang suka. Gaya tebeki kejo. Bukan keju meureun. Tapi itu lama-lama orang tua ya itu ibunya ya ngarangin. Mudah-mudahan sing seur artos gitu. Sing banyak uang, ada emang uang yang terus terang. Ya kalau dihitung-hitung itunya ya, bukan hitung-hitungan ya. Bisa kalau dihitung-hitung, kalau pagi aja ya emang udah luar biasa. Kita kan itu beli mie kan, sama kalau ada cari itu pakai telur. Karena kalau ada yang itu, kalau mau sekolah dulu ya pernah gitu, tapi enggak ya sesuai keadaan lah. Kalau masih ada susu sama susu gitu, mau berangkat sekolah kalau masih lagi ada gitu. Penting itu susu. Iya, kalau lagi pas sekolah itu SMP sering gitu.
Kadang mie-nya langsung ke mie, kadang mie-nya digoreng, makan sambil talut. Nanti makannya susu itu. Dulu waktu kecil, kalau sekarang udah jarang, udah gede. Ya benar. Kadang sebetulnya harus terus susu. Iya. Berarti sekarang udah nggak ini minum susu? Jarang gitu lah, paling kopi sekarang mah udah gede kan, kopi. Kalau yang penting selain dari nasi semua, walaupun kata apa, kalau dia mau itu makanan nyalin juga, misalkan taruhlah katakan asin misalkan, cuma mencicipi mah, kalau dia mau mah asinnya aja, tapi nggak terlalu banyak gitu, karena itu kan asin, namanya juga asin. Kalau lagi mau, tapi Iya. kalau lauk-lauk yang kayak gitu suka semua, cuma nasi aja. Ini juga ya kalau misalkan ke Jamia mungkin bagi dia jadi beban juga, mungkin gitu lah, tapi nggak tahu perasaan. Cuma perasaan seorang saya sebagai orang tuanya menjadi beban juga kan. Menurut Ihsan gimana? Soalnya gini, kalau ada acara resepsi gitu agak gak mau kalau selain kita di saudara gitu. Kalau soalnya kan cuma ngambilnya cuma itunya aja, Lauknya, ya lauk lauknya. iya, kalau nasinya enggak. Menurut Ihsan sendiri gimana? Apa yang Ihsan ibaratnya khusus gitu ya? Tidak bisa makan nasi, apa itu jadinya yang bikin berat masuk ke Jamiah? Tapi nggak takut Pak, kalau orang lain ada yang takut sama nasi, ada di Tasik, ada di Sukasari, ada Ada yang takut sama nasi? ada Bener Pak? benar. Itu di Tasik, kalau di Tasik benar ada anak yang suka yang itu ya, yang takut sama nasi. Jadi dilihatin nasi lari gitu? Iya betul Pak, ditendang. ditendang kadang marah dia gitu. Kalau ini mah enggak. Tapi kalau makanan kalau lagi itu kadang makanan yang udah tersentuh nasi kadang nggak mau. Misalkan adanya itu main gitu. Misalnya ada makanan dikit pakai nasi aja nggak mau kalau lagi itu. Tapi kadang-kadang yang seringnya nggak mau gitu. Kalau udah kena nasi, tapi nggak takut. Benar Pak, ada yang takut sama nasi banyak di Tasik. Kan saya jualan di sekolahan gitu, ada memang channel gitu ya. Coba kasih nasi nanti marah atau lari ini. Sebenarnya ada. Tapi kalau kelihatannya, kalau badannya sama-sama aja, kelihatan nggak suka nasi gitu. Ihsan juga ini beberapa sebelum corona itu badannya besar banget, benar. Dia ini tuh. Sekarang Kurusan ini tuh. Udah berapa bulan, udah berapa setahun sekarang, setahun tuh. Ke belakang mau, badannya hebat, saya juga kalah. Iya. Kemarin juga ini mau kuliah, tapi saya hitung-hitung kan sekarang hitung ekonominya lah. Iya. Ekonominya. Sama ini Pak, sekarang apa-apa kan online. Iya. Nggak maksimal jadinya. Iya. Kemarin juga mau dihitung-hitung lah, sama beban keluarga kan masih ada 2 ke bawah gitu, bukan itunya, bukan hitung secara itu, tapi kalau rezeki memang ada, tapi saya hitung-hitung nanti saya kewalahan nanti atau mogok di jalan lah, takut kasihan juga sama Ihsan. Tapi kalau ke Jamiah saya nggak ada istilah mogok atau tahulah di Gratis Jamiah dengan beban ke orang tua. Iya, saya juga justru lebih tenang lah gitu, tenang. Saya kalau milih itu, kalau disuruh milih, misalkan Ihsan dikasih toko sebesar apapun atau perusahaan apapun, kalau dia memang milihnya mau ke Jamiah, ya saya mah mending ke Jamiah gitu. Misalkan saya walaupun dia dikasih perusahaan sebesar apapun gitu, tapi dia mau ke Jamiah, mending Jamiah saya. Bagus Pak prinsipnya. Ya. Karena Dari dulu juga bagaimanapun kita sebagai orang tua pasti kan akan mati ya, nggak akan selamanya hidup. Bapak pasti akan mati, saya mati, Ihsan juga. Tapi kan yang akan mendoakan kita tuh siapa lagi sih kalau bukan anak-anak kita? Nah kalau misalkan anak-anak kita sibuk sama dunia, habis. Nah kembali ke Ihsan sendiri, apakah Ihsan merasa Ihsan tidak makan nasi itu yang menjadi hambatan Ihsan nggak ke Jamiah? Iya. Itu Itu juga yang
Kalau yang pertama itu ya saya mikirin juga dari dulu juga, saya itu mikirin Itu. ya. Yang kedua, masa gitu dari dulu gitu orang tua udah susah payah banting tulang itu buat apa yang biayain saya gitu hidup. Terus ya apa niat saya gitu mau apa ya, Pak ditagih Pak. Ini Pak. itu mau menerusin gitu, mau ngerasain gimana perihnya berjuang buat keluarga gitu, buat Mencari anak nafkah. ya, mencari nafkah gitu. Orang tua adalah hujan-hujanan gitu, panas-panasan gitu. Kan dulu pernah gini, saya pasti tanya sama saya, sama istri saya, jangan kayak nanti kalau udah jamiah, saya mau ke jamiah aja gitu. Dia malah jawabnya gini, ya gimana misalnya saya nggak bisa eh, berterima kasih atau bisa membayar orang tua secara apa gitu ya, secara hasil usaha gitu, nggak bisa memberi uang lah katanya. Saya kan harus ke jamiah misalkan tugas di mana, terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang kalau mau ke jamiah juga nggak terlalu, justru kalau mau ke jamiah mah bisa tidak berharap dunia gitu, justru kedepannya maunya condong ke agama gitu, ke nggak apa-apa gitu. Misalkan tadi juga Isan udah membesarkan saya gitu, misalkan hujan-hujanan, maksud dia mau apa istilahnya, kalau bahasa Sunda mah melang terima lah gitu, melang terima kalau bahasa Sunda gitu. Biasa. Tapi tetap kan orang tua ingin Ihsan itu lebih mengutamakan akhirat, ibaratnya ya jadi mubalik itu sendiri kan. Nah, kalau misalkan yang menjadi kendala Ihsan itu karena Ihsan tidak bisa makan nasi, soal itu bisa dibicarakan di langgar kanah jamiah. Bisa San request. Jadi tidak makan nasi, makanya misalkan ini tadi, atau misalkan kentang, atau ini kan yang ada ini apa karbohidratnya, pokoknya selain nasi. Dan kalau misalkan sama gorengan aja, sama tahu tempe dimakan gitu aja, ya nggak akan susah juga, saya rasa langgar kanah jamiah itu loh San. Jadi sekali lagi itu jangan jadi kendala, karena itu bukan kendala, itu memang ya kalau memang Ihsan memang benar-benar tidak bisa makan nasi, ya itu memang kekurangannya Ihsan. Tetapi kan tidak, ibaratnya kalau nggak makan nasi mati gitu Ihsan, kan enggak kan, Ihsan sampai sekarang hidup tetap sehat. Nah, jadi gitu San. Jadi itu jangan jadi alasan. Kemudian kalau soal yang kedua, nanti ketika Ihsan lulus dari jamiah, Tes ya tes dulu. dulu, terus mengikuti pembelajaran selama 5 tahun. Kalau mubashir, kalau misalkan ingin menjadi syahid, maka 7 tahun. Nah, kalau misalkan sampai lulus, nanti Ihsan itu akan mendapatkan yang namanya allowance, gaji. Nah, gaji mubalik ya lumayan lah. Nah, dari gaji itu, allowance itu, Ihsan bisa alokasikan untuk kedua orang tua Ihsan, untuk adik-adik Ihsan. Pak, Abi bade transfer. Jadi masih bisa untuk berbakti kepada orang tua San. Iya Pak, tapi itu cara menghasilkan uangnya Pak tidak sepantas yang dulu dulu dicari sama orang tua gitu. Maksudnya kalau jamiah kan mau balik kerjanya ceramah gitu kan, mungkin tidak menghasilkan terlalu menghasilkan keringat gitu Pak.
Kata siapa? Kalau saya ini itu ya ingin merasakan gitu Pak, Eh, ingin merasakan gimana perihnya berjuang buat keluarga gitu. Emang dari jamiah ke jamiah ada gitu kan, dari hati juga tahu gitu gimana nanti ke depannya gitu, testingnya kayak gimana gitu. Sebetulnya dari dulu juga Pak, kalau pas dari SMP sekolahnya itu Isan nggak mau di SMU, maunya ke SMA lain lah, maunya ke sekolah lain aja ya, maunya ke sekolah lain. Tapi saya juga sering mengikuti acara-acara di kita ya, suro atau istimewa itu luar biasa, karena saya yakin lah di SMU itu ada doa gitu dari pimpinan kita gitu, yang jujur ya. Saya sangat yakin itu, udah sekolah aja di sini, ini sekolah di daerah kita juga ada doa dari hujur gitu, pastilah ada jalannya. Walaupun saya mau ke jamiah tapi isannya gak mau, saya juga gak maksa, nanti juga mudah-mudahan ada jalan lah. Walaupun tadi dia juga mau kerja, saya emang gak maksa gitu. Malah dulu pernah nih, sama ibu saya pernah isan gitu, seolah-olah nggak mau di sekolah di Al-Wahid, pernah berkata gini, kan kalau di Al-Wahid SMA otomatis kalau mau kerja itu katakanlah harus kuliah gitu. Ya saya jawab, kalau ada rezeki ya nanti kuliah, kalau nggak mau ke jamiah. Kalau kemarin juga pernah gini isan, ya tapi kalau misalkan saya tidak mau kerja kemana gitu, mau kalau saya misalkan nggak kerja nanti ulah salahkan abi, cek bahasa Sunda begitu, karena saya maunya ke jurusan tadi menggunakan teknik SMK STM tadinya gitu tadinya. Tapi Isan alhamdulillah gitu nurut juga, kalau anak-anak yang lain itu tetap ke sekolahan itu luar gitu. ya. Itu juga tadi maunya ke sekolah luar, tapi saya terus arahin udah kayak semua aja, karena di sini ada doa. Iya. Walaupun misalkan nggak mau ke jamiah misalkan, udah nanti juga ada apa, mudah-mudahan ada jalan gitu. Kemana saya juga pernah itu ngobrol sama Pak di bawah Pak Wali, guru Pak Wali, anaknya kan bekerja di mana, di pelabuhan kalau nggak salah. Itu juga sama keluaran SMU Al-Wahid. Kata dia, kata Pak Wali itu, alhamdulillah anak saya karena sekolah di SMU kata punya kerja, walaupun tidak kuliah dulu, kerja dulu tadinya, tapi nggak tahu sekarang nggak kuliah entah enggak. Tapi yang pasti itu keluaran Al-Wahid pasti ada rezekinya gitu. Tapi kalau yang cita-cita atau kemauan supaya saya sebagai orang tua mah yang tadi juga ke Al-Wahid, ke jamiah gitu. Kalau itu menjadi berat Ihsan, padahal kan orang bijak itu bukan merasakan dari pengalaman sendiri. Orang bijak itu merasakan pengalamannya orang lain. Kalau misalkan berkeringat, bekerja, mengalami hujan panas, mencari uang, ya jangan merasakan pengalaman dari diri sendiri. Dari orang lain pun kita bisa mengambil pengalaman. Dari belajar dari orang lain itu bisa. Tidak perlu merasakan, tidak perlu mengalami. Ihsan harus ini, nggak perlu San. Kalau semua ilmu yang ada di dunia ini, ya kita harus mengalaminya, kamu akan ini apa? Ibaratnya tidak akan sanggup juga. Bapak memang ini pengusaha ya, memiliki usaha. Ya kita belajar dari Bapak. Paham kan maksud Bapak? Orang bijak tuh belajarnya dari orang lain, pengalaman orang lain sebetulnya. Bukan belajar dari pengalaman diri sendiri. Nah, sekarang Bapak ingin mempertegas ke Ihsan.
mumpung 1 minggu lagi masih dibuka pendaftaran di Jamiah, dicoba dulu aja, dicoba ya. Kalau misalkan oh iya Pak mau coba, Bapak akan bantu persyaratan-persyaratannya, tinggal mempersiapkan surat izin dari orang tua bahwa orang tua Bapak mengizinkan Ihsan untuk ke Jamiah belajar. Nah, kalau Ihsan hari ini tidak bisa memutuskan ya, Bapak kasih waktu besok jam 10 pagi Ihsan harus ngasih kabar ke Bapak. Pak, Ihsan mau jadi A, Pak, Ihsan mau jadi B. Nah itu harus sudah ada kabarnya besok ya. Kalau misalkan memang nggak bisa diputuskan sekarang. Tapi ya sekali lagi Bapak mohon pertimbangkan baik-baik San. Ini kesempatan emas tahun ini dimana teman-teman seangkatan banyak. Itu kalau misalkan ke Jamiah kan testing dulu, kan nggak semuanya lulus mutlak. Enggak, iya memang makanya dicoba aja, dicoba dulu, karena kita sebagai manusia itu trial error aja. Yang namanya kehidupan tuh harus adanya mencoba gagal, mencoba gagal, itu ya memang harus seperti itu. Dan kita jangan takut mencoba, karena yang namanya takut mencoba, takut melangkah, nggak akan jalan-jalan. Kan Ihsan waktu kecil mencoba belajar jalan, mencoba itu ya, terus jatuh, terus bangun lagi, bangkit. Manusia itu siklus kehidupan memang harus seperti itu pembelajarannya. Jangan takut gagal, jangan takut nggak akan berhasil nanti di tesnya, ya jangan gitu, itu namanya pesimis. Ini masih ada waktu seminggu untuk belajar. Kamu tahu kan Sadik? Tahu. Ikut daftar ke Jamiah tahu? Tahu. Nah tahu nggak kalau Sadik tuh nggak bisa baca Al-Quran? Sadik mana? Sadik tuku itu Ahmad. Sadik Muhammad. Baso. Oh, Muhammad Sadik. Sadik Baso. Kalau Ahmad Sadik yang dari Lombok, oh itu mah udah jago baca Al-Quran. Nah ini Muhammad Sadik IPA masih balelo kan nih, makanya kursus kilat Pak di saya tiap habis maghrib ke rumah. Soalnya saya memang gimana ya, ibaratnya nantinya malah jadi ketika daftar ke Jamiah, kamu siapa sih gurunya? Ngejelek Pak Irfan. Aduh, makanya harus bisa Sadik. Makanya saya tekenin, Dik, ini tetap kamu harus dorongan kuat, semangatnya ya dari diri kamu sendiri. Nah, itu Sadik kelihatan sekarang taruhlah anaknya kata itunya enggak itulah. Taruhlah katakan enggak disiplin itu. Tapi kalau masuk Jamiah ya insya Allah benar. Sekarang kalau Jamiah itu yang tadi itu Sadik nggak bisa baca Quran, tapi kalau ada karunia bisa masuk. Di mana segera aja Pak murid Ibu Hae yang bacaannya, talarannya, Al-Qurannya udah hampir talan-talannya, ilmu Al-Qurannya bagus, tapi masuk ke Jamiah nggak terima Pak. Ada murid Ibu Hae itu Bang Segera yang nikah sama orang Garut. Ada yang Pak saya baca Al-Qurannya, segala hadis itu aja semua tahu, tapi nggak terima Pak di Jamiah. Nah sebenarnya sampai kemarin ini ada acara itu apa hari Khilafat. Terus terang ya hati saya meleleh banget kelihat ketika yang mengisi acara itu dari Jabar 7 Pak, semua itu yang baca Al-Quran itu saya sangat meleleh benar Pak. Jabar 7 semua itu yang baca Al-Quran, yang baca Sa'id itu Jabar 7 semua. Iya, orang-orang sini semua kenal saya semua gitu. Kalau ada karunia misalkan anak saya jadi Jamiah terus mengisi acara-acara seperti itu, wah udah bahagia. Udah bahagia seperti apa misalkan Ihsan tadi mau ngasih uang itu
lebih bahagia gitu ketika melihat anak saya menjadi ada acara jadi ikut acara dalam acara nasional gitu. Lebih bahagia gitu, lebih membahagiakan gitu kalau menurut saya. Lebih keterima itu gitu. Kalau ada karunia, tapi yang tadi saya nggak memaksakan lah, kalau mau kerja ya nggak kerja aja, kalau mau itu cuma cita-cita sebagai saya orang tua. Kemarin kan saya juga orang tua cuma ada 3 ya, dan saya juga pernah sering bicara sama Pak Sadar Ansor gitu, kalau punya anak 3 mustahil kok cuma ya kan jadi mubalik semua, itu kan nggak mungkin kan. Yang satu ke mubalik, yang kedua yang harus punya perusahaan buat bekal kita gitu. Misalkan di sana kalau misalkan nggak ada karunia gitu ke jamiah, mudah-mudahan ada gitu, keterima masuk. Yang tadi juga kalau ada karunia mah, kalau kelihatan sehari-hari penerusan Pak Isan juga ke ilmu agamanya, nah sebagai orang tua saya tahulah kurang lah gitu ya. Tapi Isan minimal bisa baca Quran kok. Alhamdulillah kalau baca mah iya baca. Jauh dari sadik. Ya, tapi kalau misalkan talaran atau udah hafal sekian juz itu enggak ya. Nah gitu, saya juga sering melihat atau baca-baca atau melihat di YouTube yang ada acara bincang mubalik gitu kan. Semua mubalik itu enggak ada yang sesuai cita-citanya dari si kecil, enggak ada. Seperti Pak Mubda yang di Tasik sekarang itu dulu kerja dulu, tapi dia susah sholat, susah Jumat, udah gaji berapapun ditinggalkan dia, malah daftar ke jamiah. Tapi kan lihat sekarang gitu, kelihatan kalau dia misalkan bekerja jauh gitu kalau dibandingkan gitu ada yang lain. Dan juga mudah-mudahan kan ke depan kita menjemput hari-hari kemenangan lah gitu. Kalau sekarang ya katakan kita masih di zona masih diusik lah sama orang lain. Tapi kalau kita udah nyaman, lebih penghargaan terhadap Bang Wali itu akan luar biasa gitu. Karena masa depan Islam itu ada di Ahmadiyah. Iya. Nggak ada lagi. Mudah-mudahan. Tapi hindari juga. Kalau terlalu berat, emang tadi juga jadi berat, jadi beban mah. Saya nggak mau enggak. Kalau ada beban mah gitu buat bisa. Jadi kalau keputusan mah 100% ada di bisa gitu. Percayalah. Nah, sekarang tadi kalau kata Bapak kalau mau coba dulu. Misalkan hasil atau itu ya kalau ada koordinat keterima misalkan masuk, kalau enggak ya tadi juga berarti bukan jalannya. Itu bukan jalannya. Ya, ini coba keputusan ini betul-betul harus dimatangkan. Kalau misalkan Ihsan pilih A, akan kayak gini. Kalau Ihsan pilih B, kayak gini. Nah ini baik buruknya itu silahkan Ihsan pertimbangkan sendiri. Karena ini menyangkut masa depannya Ihsan, Bapak ini hanya menyampaikan, memberikan pandangan. Karena walau bagaimanapun ya, Bapak gurunya Ihsan, Bapak masih memiliki tanggung jawab. Ya walaupun Ihsan udah lulus ya, Bapak tetap masih ada tanggung jawab, masih ada kepedulian, masih ada rasa sayang Bapak ke Ihsan. Makanya coba Ihsan betul-betul pertimbangkan, jangan sampai salah pilih. Nanti misalkan gini, Ihsan sudah pilih A, ketika di masa yang depan jakal masuk jamiah begitu. Misal gitu Ihsan. Ketika Ihsan pilih B, jakal nah atau kerja wae. Nah, jangan sampai ketika Ihsan udah memilih A, memilih B, di masa yang akan datang kamu menyesal. Ya. Ihsan ya. Gimana? Kira-kira hari ini bisa memutuskan atau enggak? Enggak. Besok ya? Nah, malam ini kalau perlu minta petunjuk kepada Allah SWT, sholat istikharah kalau memang bisa. Kemudian sholat tahajud, berdoa kepada Allah SWT, ya Allah berilah petunjuk kepada Ihsan, mana yang terbaik untuk Ihsan ya Allah. Masa depan Ihsan ini seperti apa nanti ke depannya ya Allah, mohon petunjukmu. Minta kepada Allah SWT. Karena kita sebagai manusia biasa
tidak tahu ya, kedepannya itu seperti apa. Makanya kita mengadu, berdoa, berkeluh kesah ya kepada Allah SWT. Iya kena na'budu wa iya kena nasta'in. Ya. Ya. Mungkin ada yang ingin Ihsan sampaikan ke Bapak. Berat gua keputusannya gitu. Mengambil keputusannya sangat berat gitu. Iya. Memang berat kan ini menyangkut langkah yang menentukan, San. Langkah yang nanti Ihsan tuh akan jadi apa gitu kan. Ini sekarang, San. Jadi betul-betul Kalau melihat matang. waktu secara hitungan itu 5 tahun itu lama. Padahal 5 tahun sebentar. Itu aja. Sekejap mata Iya, kalau gitu. ini mah ibaratnya. Iya, 5 tahun atau 7 tahun itu sebentar. Saya juga ini berumah tangga udah 20 tahun, padahal pada terasa kemarin gitu. Baru nikah kemarin. Iya, udah 20 tahun. Gitu. Baru 20 tahun. Ya, waktu bergulir cepat memang, Pak. Dan ini punya hobi, Pak. Terus terang ini Ihsan sangat hobi itu poli. Dan kalau menurut saya itu saya juga tapi sebagai orang tua. Kalau misalkan masuk jamiah itu poli itu nggak bisa hilang, pasti ada kegiatan. Orang lapang polinya Orang ada Bali di juga depan di sini. guest house. Di sini juga ada yang ketemu Bali orang Manasigara, akhir kan poli. Akhir, iya, itu. Jadi kalau misalkan masuk jamiah jadi berat tuh, saya misalkan nggak bisa poli. Paling dibatasi itu HP ya Pak. HP. Supaya fokus kita biar Betul. pintar. Itu cuma 5 tahun atau 7 tahun. Tapi nanti kita Betul, Pak. ya itu. Kalau HP itu ada batasi paling telepon gitu. Yang orang tugas kemarin juga yang kemarin kesini nggak bawa HP kan, jadi kasih HP. Kan cuma sekarang juga pasti ada. Kalau nggak corona itu yang ditugaskan sekarang membalik gitu di ini yang itu nggak mudiknya yang tahun kemarin juga dikasih ke masjid-masjid biar tahu di lapangan gitu. Tapi kan sekarang corona jadi nggak bisa di yang kemarin alhamdulillah di sini juga ada 2 orang Bali termasuk saudara bapak ya siapa kemarin iya saudara bapak juga. Oke, San, mungkin itu aja yang ingin Bapak pesankan ke Ihsan. Sekali lagi harus dipertimbangkan betul-betul, dan Bapak selaku orang tuanya Ihsan memberikan arahan petunjuk yang memang yang terbaik untuk Ihsan. Bapak mau jam 10 besok udah ada keputusan Ihsan ya. Bapak Ihsan tahu kan nomor WA Bapak? Tahu. Rencananya ini saya mau ke teman Ihsan yang lain nih Pak. Ya. Siapa? Hilman sama Jajang Hidayat. Jajang udah kerja ngajarin. Masalahnya Jajang Hidayat ini berat di orang tuanya nih. Udah bilang Jajang, kayaknya Jajang mau jadi tapi orang tuanya ingin membantu perekonomian keluarga. Ya. Mungkin Ihsan juga itu cita-citanya mungkin itu juga Ihsan mau gitu menjadinya bisa dikatakan. Tapi ya sebagai orang tua mah saya mah nggak berharap masih mampu gitu sekarang mah gitu. Iya. Soalnya adik saya 2 gitu. Punya adik. Iya, tapi kan kalau misalkan jadi mubalik kan ada honornya, ada gajinya, allowance istilahnya itu. Tiap bulan Ihsan bisa ngirim ke adik. Ya Pak ya? Iya. Ya kalau itu keputusan mah saya bisa tadi katakan 100% ada di anak saya. Ada di Ihsan. Ya. Silakan. Iya. Kalau berat jangan dipaksakan walaupun orang tua mau gitu tapi berat nggak maksa gitu. Betul Pak. Karena sesuatu yang. Tapi kalau benar-benar dipikirkan gitu, insya Allah lah orang tua nggak terlalu nggak salah lah gitu. Nggak salah. Gitu. Apalagi kan kalau tadi misalkan mau membahagiakan toh. Ya bahagianya orang tua itu mau di mana gitu. Kalau Ihsannya tapi itu yang keputusannya 100% lah. Sekarang juga kalau dilihat gitu kalau waktu sampai sekarang
kalau untuk kerja mah masih belum kelihatan gitu, belum ada gitu, belum ada kalau untuk lowongan kerja atau mau kerja di mana belum ada gitu. Nggak tahu kalau hari-hari besok atau kapan gitu, apalagi kan sekarang misalkan mau dipikirin mau ke jamiah gitu, nggak tahu juga tuh. Jadi mudah-mudahan ya ada jalan yang terbaik buat Isan, buat saya, keluarga. Itu Sadik itu suka di siapa itu kalau tidurnya? Di Bu Ratna. Udah masuk daftar mah, tapi Udah. belum masuk tes ya. Belum. Tesnya Pendaftaran kan udah masuk. minggu berapa? Bulan apa? Iya Juli. Jadi tanggal 27 itu harus sudah di Parung. Berapa orang katanya sekarang? Ya dihitung-hitung kalau misalkan Ihsan masuk 18 ya. Yang keterimanya Tergantung itu tes. kan, tergantung tes. Tergantung tes. Kan nanti ada latihan, ada tes baca Quran, terus psikotes, tes fisiknya juga. Ada semua pokoknya. Oke Pak, gitu aja Pak. Mau pamit saya. Ihsan, jazakumullah udah berbagi cerita. Kalau kayak gini kan enak gitu. Kalau saya jadi plong ibaratnya, nggak ada beban. Ya, jazakumullah Pak ya Pak ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.